kehidupan rakyat Ambarawa yang damai dan guyup rukun setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 terpancar dari senyum kebahagiaan di wajah mereka sesudah 350 tahun menderita dalam perindasan penjajah. Dalam masa menikmati kemerdekaan itu, perlahan mereka mulai bangkit dari penderitaan dengan bergotong royong memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Hal ini terlihat dari hasil bumi yang gemah ripah loh jinawi dan suasana warga yang toto tentrem raharjo. Warna-warni keanekaragaman suku, agama, dan budaya nampak dalam rupa rakyat Ambarawa dan sekitarnya, berpadu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ramainya suasana pasar yang berkumandang membuat semakin akrabnya kebersamaan di antara mbok sayur, belantik kambing dan ayam, kusir andong, seniman, bakul, sampai juragan. Keceriaan muncul dari balik pola tingkah setiap insan yang merasakan udara kebebasan dan menghirup nafas kemerdekaan. Pertempuran Ambarawa diawali dengan mendaratnya pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang, tanggal 19 Oktober 1945. Diawali dengan berkedok sebagai badan internasional yang mengurus tawanan perang. Belanda berhasil menyusup wilayah Republik Indonesia, sehingga mulai timbul insiden-insiden dengan bangsa Indonesia. Pasukan sekutu pimpinan Inggris tersebut diboncengi oleh tentara Belanda yang bertujuan mengembalikan lagi kekuasaan penjajahan atas Republik Indonesia yang telah diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka membawa pasukan Gurkha yang terkenal kejam dan bengis, serta sering melakukan penyiksaan terhadap rakyat. Kekejaman demi kekejaman dilakukan tiada henti, tanpa peri kemanusiaan dan tanpa pandang bulu. Dari hari ke hari menimbulkan banyak korban rakyat yang tidak berdosa di kota Semarang, seperti Pasar Bulu, Banyu Biru, dan di tempat-tempat lainnya.
Sementara itu, pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Imam Handromi melaksanakan pertempuran-pertempuran yang tidak menentukan untuk menghambat gerak laju musuh yang berusaha melanjutkan gerakannya ke arah Ambarawa dan Magelang. Sekutu bermarkas di Hotel Van Rieseberg dan membentuk pos-pos khusus, antara lain di kompleks gereja Katolik untuk menahan serangan Republik dari barat, di Banyu Biru untuk menahan pasukan dari selatan, dan di sekitar Dukuh Rengat untuk menahan pasukan dari timur. Usaha musuh untuk menghambat dan mematahkan pengepungan oleh pihak Republik dilakukan dengan menghamburkan penembakan meriam ke segala penjuru, menggerakkan tank-tanknya, dan melancarkan serangan udara, serta melindungi benteng-benteng mereka dengan ranjau-ranjau darat. Untuk mengkoordinir pasukan-pasukan dari Divisi 5 yang beroperasi di Medan Ambarawa oleh Komando Tempur Divisi 5, dipandang perlu memperkuat tenaga-tenaga pimpinan, maka Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi 5 memutuskan mengirimkan Letkol Isdiman, Komandan Resimen 1 Divisi 5 ke Medan Laga Ambarawa. Merdeka! 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 Pada hari Senin tanggal 26 November 1945, Mayor Imam Handromi mendapat perintah dari Panglima Divisi Sudirman agar menyerahkan komando kepada Letnan Kolonel Isdiman. Upacara serah terima dilakukan di gedung sekolah dasar desa kelurahan, tetapi baru saja mereka memasuki gedung sekolah itu, dengarlah pesawat-pesawat Mustang musuh menyerbu. Kompleks sekolah itu dihujani dengan peluru mitrailleur sehingga banyak jatuh korban. Letnan Kolonel Isdiman berdiri di bawah pohon baru di belakang sekolah ketika peluru mitrailleur pesawat terbang musuh menghancurkan pahanya. Komando pertempuran diambil alih oleh Letnan Kolonel Gatot Subroto. Letnan Kolonel Isdiman yang tabah itu sempat berbicara beberapa saat, hingga akhirnya pada hari Rabu 18 November 1945, sore hari ia wafat. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini, tapi jiwaku ini dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tak menutup bela siapapun lawan yang kuhadapi.
Gugurnya Letnan Kolonel Isdima seolah membakar semangat juang para pemimpin dan prajurit-prajurit kita di Palagan Ambarawa. Sebuah pertemuan dengan para komandan sektor diadakan. Kehadiran Kolonel Sudirman seolah memberikan kesegaran baru kepada gerakan-gerakan pasukan Republik di medan pertempuran. Panglima yang pendiam itu seolah memberikan nafas baru pada Palaga, seolah mereka ingin merasakan datangnya sebuah pimpinan. Selama ini, para komandan batalion berjuang dengan mengambil inisiatif sendiri-sendiri. Saudara-saudara, kita semakin yakin akan perlunya mengusir sekutu dari Ambarawa. Bukan karena dengan demikian mereka setiap saat dapat menembus pertahanan kita di Jawa Tengah, tetapi mereka telah menyalahi janji. Mereka berjanji hanya akan menduduki Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Kepala staf kita, Urip Sumoharjo, masih sibuk mengatur. Malahan kita harus bisa menunjukkan wilayah de facto kita. Kita harus bergerak serentak, menyerang, dan mengenyahkan. Saya minta tolong dibuatkan peta Ambarawa. Siap, laksanakan! Saudara Sarbini, pimpin pasukanmu menyerang dari arah selatan. Hancurkan jembatan yang menjadi jalan pendekat musuh. Saudara Untung Soeharto, pimpin pasukanmu menyerang dari arah utara. Hancurkan jalur logistik musuh dari Banyu Biru menuju Ambarawa. Saudara Imam Handrongi, lakukan infiltrasi dalam kota Ambarawa. Hancurkan instalasi musuh sebelum fajar tiba. Saudara Garut Subroto, kendalikan jalannya pertempuran. Kerahkan tentara rakyat Mataram dan batalion Wijaya Kusuma untuk memperkuat pasukan. Saya sendiri akan berada di tengah-tengah kalian. Semoga Gusti Allah menyertai langkah kita. Hari itu Selasa 11 Desember 1945, jam 18. Kolonel Sudirman menjelaskan bahwa saat yang tepat sudah tiba untuk membebaskan Ambarawa. Malam itu diambil keputusan. 1. Siasat yang dipakai pendadakan di seluruh sektor pada hari dan jam yang telah ditentukan. 2. Komando penyergapan dipegang oleh para komandan sektor TKR. 3. Pasukan dari badan-badan perjuangan sebagai barisan belakang. 4. Serangan akan dimulai pagi-pagi, Rabu 12 Desember 1945, jam 4.30 tepat.
5, komando menembak pada jam 4.30 tepat. Malam itu persiapan dilakukan, jam-jam dicocokkan. Kolonel Sudirman dan staf akan berada di tengah-tengah pertempuran, mengkoordinasi komando dari seluruh sektor. Dapur umum bertanggung jawab penyiapan NUK ke para pasukan-pasukan disiapkan. Di garis belakang, rakyat mendirikan dapur-dapur umum. Nasi dengan lauk pauk sederhana, terbungkus daun jati, disebut NUK. Komandan-komandan malam itu tak seorang pun yang tidur. Jiwa Letkol Isdiman yang gugur, seolah malam itu menjadi pemersatu, pembalut tekad seluruh pasukan. Ke dalam kota makin diperkerat, penghadangan makin rapi, pengepungan makin ketat, semuanya terkonsolidasi dan terkoordinasi. Pada tanggal 12 Desember 1945, jam 4.30, dimulailah pertempuran Palagan Ambarawa yang dahsyat, diawali dengan isyarat dari para komandan pasukan. Meter demi meter para prajurit itu terus maju, sementara meriam howitzer Inggris merupakan turun, ditambah dengan senjata otomatis lainnya. Tetapi sesuai dengan perintah, semua sektor terus menjepit seperti sapit udara. Jam 6, Kolonel Sudirman menerima telepon dari Dan Sektor A. Hujan peluru dari pihak musuh terus diterjang. Prajurit kita selangkah demi selangkah maju.
Tank-tank dan ranjau-ranjau tak menjadi halangan. Setengah jam setelah memulai serangan, pasukan kita berhasil menghimpit dan mengepung musuh di dalam kota Ambarawa. Pasukan pemukul bergerak dari arah barat ke timur, arah Semarang. Penjepitan dilakukan dari arah kanan kiri dan ujung-ujungnya. Pada hari kedua Palagan, Komandan Kompi Jamhuri dari Batalion Wijaya Kusuma dengan 2 orang prajurit gugur diberondong peluru musuh waktu mengadakan penyelidikan. Tetapi Jamhuri sempat melaporkan bahwa di sekitar sekolah kaki posisi musuh kuat sekali. Gerakan lain pun menyusul. TRN, Tentara Rakyat Mataram, melancarkan serangan melambung ke sebelah utara. Kompi Rahmat dan Kompi Untung Soeharto di bawah pimpinan Sugeng Tirto Suwiryo melancarkan serangan pokok. Kompi Haryoto menjadi kompi pelindung bagi pasukan induk. Kompi Jamhuri menjadi pasukan cadangan, diberikan tempo 4 jam sesudah jam 20 malam untuk mencapai sasaran atau tempat target masing-masing. Sebuah serbuan total dimulai. Letnan Kolonel Sarbini melaporkan telah menutup jalan Ambarawa, Baran, Lemah Habang, sedangkan jembatan sudah dihancurkan rakyat. Komandan pertempuran selanjutnya menerima laporan tentang pengepungan dan penyusupan yang dilakukan oleh pasukan TRN di bawah pimpinan Bung Tarjo. Jumat tanggal 15 Desember, hari keempat pertempuran Ambarawa, pertahanan musuh pecah. Tanpa persiapan, musuh meninggalkan kubu mereka di Ambarawa. Mayat tentara mereka belum sempat dikuburkan. Pasukan pemukul Republik terus melabrak dan mengejar hingga keluar kota. Merdeka! 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 Gegap gempita sorak-sorai kemenangan di segala sektor sampai ke tempat-tempat pengungsian dan dapur-dapur umum. Kolonel Sudirman masih dalam pakaian seragamnya mengambil air sembahyang, kemudian berdoa.
Tak seorang pun tahu bahwa orang yang sedang bersujud itu baru saja menyelesaikan tugasnya mengokohkan akar kemerdekaan bangsa. Tak banyak orang tahu bahwa orang yang bersimpuh itu pada konferensi 12 November 1945 yang lalu terpilih menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia yang masih sangat muda. Hanya para panglima divisi dan resimen yang hadir pada konferensi besar TKI di Yogyakarta itu yang tahu betapa pribadi Sudirman muncul dan memastikan bahwa tentara Republik Indonesia akan mempunyai bapak. Ketika para pengungsi masuk kembali ke kota, mereka terharu melihat tulisan yang memberikan semangat hidup, ditulis besar-besar di tembok. Rawi-rawi rantas, malam-malam itu, Abden dikakutu dikerangkan. Semangat di dalam dadanya, bagai bara merah membakar musuhnya. Rasa bangga diri ku dapat mengenalmu, walau kisah Tuhan ku baca dari buku. Pahlawan Sudirman, pahlawanku, legenda sejarah bangsaku. Bila Tuhan datang, langit terasa merah. Bila Tuhan tiba, gelisah, berpangkat semangat di dalam dadanya, bagai bara merah membakar musuhnya. Pahlawan Sudirman, patriot Nusantara, mengorbankan diri untuk rakyat sejati.